Menantu Dewa Perang. Bab 360. Tunggu kabar dariku. Informasi ini sangat umum. Orang-orang datang dari jauh, dan berhenti di tengah jalan adalah hal yang normal. Tapi Dexter masih mencium arti yang tidak biasa darinya. Anggota tim investigasi semuanya adalah master tingkat atas, dan tidak perlu berhenti di tengah jalan. Mereka ditempatkan di kota XD, pasti ada sesuatu. Nina berkata, bukan. Jalan Dexter, meskipun kota XD adalah sebuah kota, lokasi geografisnya sangat istimewa. Ini adalah persimpangan ZH, KZ, dan LZ. Itu milik daerah provinsi SJ. Tim investigasi tidak beristirahat di tempat lain, tetapi harus di kota XD. Maka perlu berspekulasi. Nina berkata, apa tebakannya? Dexter berkata, bagaimana tim investigasi provinsi ada? Biasanya, bahkan jika sesuatu yang besar terjadi di 3 kota kami, tim investigasi tidak akan turun untuk memeriksa. Kali ini akan mengambil inisiatif untuk memeriksa, dan itu tidak akan pernah terjadi. Semata-mata untuk menyelidiki perang antara ZH dan keluarga Atmajaya, mereka pasti memiliki tujuan lain. Semua raksasa seni bela diri besar di ZH, KZ, dan LZ tidak ingin menghubungi tim investigasi sesegera mungkin. Berteman dengan tim investigasi dan tunggu untuk kepentingan yang lebih besar. Dion berkata, jika tim investigasi ingin menyelidiki perang antara keluarga Atmajaya dan ZH, maka mereka akan berhenti di ZH atau KZ sesegera mungkin. Sekarang pilih zona 3 tidak masalah untuk berhenti. Maknanya sangat dalam. Nina sangat pintar dan segera memahami triknya. Maksud kamu tim investigasi ditempatkan di kota XD untuk menarik keluarga seni bela diri dari 3 kota untuk datang dan berteman. Dexter berkata, sebagian besar seperti ini. Dion berkata, siapa yang dapat diwawancarai oleh tim investigasi sejak awal memiliki dampak penting pada masa depan keluarga. Misalnya, Jason dari ZH, meskipun dia sudah menjadi hegemon substantif ZH dicopot dari posisinya. Hanya satu kalimat dari pemerintah provinsi. Jika tim investigasi mengatakan sesuatu yang buruk tentang Jason setelah kembali ke pemerintah provinsi, maka pemerintah provinsi dapat segera memberhentikan Jason. Bahkan membunuh Jason adalah hal biasa. Dexter berkata, sebagai contoh lain, meskipun Haiyanjun adalah pemimpin muda KZ, tetapi jika tim investigasi tidak puas dengannya, dia akan menjawab dengan beberapa kalimat bahwa Haiyanjun tidak baik. Kemudian penghapusan Haiyanjun akan menjadi masalah. Menit. Adapun Haiyanjun. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Weremiya, penguasa LZ. Nina terkejut ketika dia mendengarnya. Tim investigasi pemerintah provinsi memang punya kepentingan yang rumit dan hak yang mengerikan. Dexter berkata, bahkan, mungkin ada orang dari pemerintah provinsi di tim investigasi. Tetapi mereka memiliki hak untuk memenggal kepala terlebih dahulu dan kemudian bermain. Siapapun yang marah dapat diberhentikan langsung dari posisinya. Kamu bahkan dapat memenangkan hidup atau mati. Dan itu akan diputuskan dalam satu kata. Semua orang di antara hadirin menarik napas, dan terdiam untuk waktu yang lama. Dexter berkata, kota KZ, semua orang besar di ZH semua memahami taruhannya. Aku khawatir mereka semua bergegas pergi ke kota XD untuk menghubungi tim investigasi terlebih dahulu. Di KZ, orang yang paling aktif tidak lain adalah ini Boniyardi. Pria besar yang tersembunyi di balik layar ini selalu mendambakan posisi penguasa seni bela diri KZ. Kali ini dia jelas-jelas melanggar Hainan Airlines dan Undercurrent Society, tapi dia tetap bertahan. Dengan karakter Boniyardi, dia akan melakukannya membalas. Dia akan membalas seperti biasa. Jason dan Winda ada di sini. Tapi sekarang mereka masih berdiri diam. Kenapa? Nina segera mengerti, dia ingin mempertahankan reputasinya dan ingin meninggalkan kesan yang baik pada tim investigasi. Dia ingin diakui oleh tim investigasi dan menjadi penguasa seni bela diri KZ. Dexter mengangguk, ya, Boniyardi ingin menjadi penguasa selama beberapa dekade. Sekarang tim investigasi telah datang, dia secara alami harus menanggungnya. Mungkin orang-orangnya sudah pergi ke kota XD untuk menghubungi tim investigasi. Nina berkata, dalam hal ini, keluarga Umewa kami tidak dapat ditinggalkan. Kami harus segera mengirim tim investigasi ke kota XD untuk mencoba menghubungi tim investigasi. Dexter terdiam.
Butuh beberapa saat sebelum dia berkata, selama bertahun-tahun, keluarga Umewa aku dan Boniyardi telah menjalin hubungan kerjasama, dan dia diam-diam ditekan olehnya. Jika kita juga mengirim orang ke kota XD, maka itu menunjukkan bahwa kami memiliki ambisi dan tidak mau berada di bawah Boniyardi. Aku khawatir Boniyardi akan menghadapinya. Keluarga Umewa kami bukan lawan Boniyardi. Vincent berkata dengan sungguh-sungguh, ayah, kamu terlalu tinggi untuk melihat Boniyardi. Ketika Alexander masih di sana, kamu sudah menjadi wakil pemimpin seni bela diri KZ. Dia dan Boniyardi adalah pembangkit tenaga listrik di era yang sama. Apakah kamu takut dari dia? Dion berkata, Tuan muda, kamu tidak mengerti. Kekuatan Boniyardi sangat kuat. Dia pernah menjadi master dari aliansi bersenjata. Ketika Alexander masih hidup, dia bisa mengalahkan Patriark. Kemudian kekuatan Boniyardi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu maju dengan pesat. Sekarang bahkan lebih tak terduga. Dikatakan bahwa dia telah berdiri setengah kaki di dunia manusia. Bahkan jika Alexander masih hidup, dia bukan lawannya. Kami, keluarga Umewa, tidak boleh menjadi musuh. Nina tidak senang, kamu membosankan. Di satu sisi, kamu tidak berdamai untuk menaklukkan Boniyardi, dan di sisi lain, kamu tidak berani menghubungi tim investigasi karena takut mengungkapkan niat kami. Bukankah ini menunggu kematian? Dexter melirik Nina, dan berkata dengan suara yang dalam, Nina, aku mengadakan pertemuan kecil hari ini. Ada sesuatu yang bisa kamu bantu. Nina berkata dengan tidak setuju, apa yang terburu-buru untuk dikatakan. Karena Dexter telah secara paksa meminta Nina untuk menikahi Wurianto sebelumnya, Nina tidak memiliki banyak kasih akung untuk ayah ini. Tapi bagaimanapun, itu adalah ayahnya, dan dia tidak baik-baik saja. Dexter tersenyum pahit, ketika aku meminta kamu untuk menikahi Wurianto, aku sebenarnya ingin keluarga Umewa dan keluarga Atmajaya aku bergabung untuk meningkatkan daya tawar terhadap Boniyardi. Karena Wurianto sudah mati, bukan apa-apa. Kamu tidak mau memiliki dendam terhadap aku. Nina berkata, jangan bicara omong kosong, bicaralah dengan cepat jika kamu memiliki sesuatu, dan lepaskan jika kamu memiliki pi. Dexter berkata, kamu dan Jason bukan teman. Keluarga Umewa kami secara terbuka mengirim orang ke kota XD untuk menghubungi tim investigasi, yang sangat salah. Tapi kamu bisa pergi ke kota XD dengan Jason. Dia adalah penguasa ZH, jadi kamu bisa pergi. Hubungi tim investigasi. Kamu mengikutinya dan melihat tim investigasi. Di satu sisi, kamu dapat membantu Yunjia menjelajahi nada tim investigasi, dan di sisi lain, kamu dapat meninggalkan kesan yang baik di depan tim investigasi. Nina terdiam. Dexter memberi tatapan pada Vincent, dan Vincent segera berkata, Nina, kamu adalah keluarga kita. Ayah sudah sangat baik padamu selama ini. Sekarang keluarga mengalami kesulitan, jangan kamu membenci ayah karena masa lalu. Dion juga membujuk, Nona, saran yang diberikan oleh ketua sudah pasti baik untuk keluarga. Mohon untuk bantuan dari Nona. Nina menggebrak meja, ingin bantuanku, boleh. Tapi aku punya satu syarat. Dexter merasa lega, lalu berkata, cepat katakan, asalkan bisa, ayah pasti akan menyetujuinya. Nina berkata dengan angkuh, pernikahanku akan aku yang putuskan. Aku akan menikahi orang yang aku sukai. Kalian tidak boleh ikut campur. Brak. Dexter memukul meja dengan keras, lalu berteriak, baik, di sini aku berjanji. Pernikahan putriku akan dia yang putuskan sendiri. Kalau ada keluarga Umewa yang tidak setuju, maka ia akan berhadapan denganku. Selesai berkata, Dexter tersenyum, putriku, bagaimana? Baiklah. Tunggu kabar dariku. Nina melirik pada Dexter, kemudian pergi dengan kesal. Bersambung. Bab 361. Sarana baru untuk mentransfer energi. Baik keluarga ternama berlatar belakang bela diri ataupun kaum konglomerat dari ketiga kota, mereka semua memusatkan perhatian mereka kepada tim investigasi kota XD. Mereka semua tahu betul bahwa mereka adalah regu berskala besar, dan yang mereka kerjakan juga bukan pekerjaan sepele macam pertikaian Jason dengan keluarga Atmajaya. Tak terhitung berapa banyak bos-bos besar yang ingin pergi ke kota XD berharap bisa bertemu dengan pimpinan regu tersebut.
Martha sebagai pemimpin dari Akonitum tentu saja segera memberitahukan ini kepada Winda. Winda saat itu sedang berada di Ursus Silva membangun sebuah wisma. Sebenarnya dari dulu Ursus Silva sudah menjadi pangkalan terbesar keluarga Sasmita karena di sana terdapat pohon taraf. Nilai dari sebuah pohon taraf jauh lebih berharga dibandingkan kediaman Andara. Dulu semasa Alexander masih ada, dia juga lebih sering menghabiskan waktu di Ursus Silva. Hanya ketika terjadi kekacauan di dunia bela diri kota KZ saja barulah dia kembali ke kediaman Andara untuk mengadakan pertemuan aliansi. Winda di usia muda sudah mengemban tugas dari ayahnya. Hanya saja di kemudian hari banyak orang yang meragukan kemampuan Winda, dan Winda jadi kehilangan kendali atas persatuan bela diri kota KZ. Martha sedang berada di ruang kerja Winda untuk memberikan laporan tentang situasi di kota XD dan kota KZ. Winda yang dulu jika dihadapkan dengan situasi ini, mungkin dia sudah menyerahkan tugas ini pada Pak Boni, dan mengurung diri untuk berlatih. Tapi sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Keberadaan keluarga Sasmita mulai goyah, dan ini menjadi beban yang sangat berat bagi Winda selaku satu-satunya harapan keluarganya. Baru pertama kali ini pula Winda begitu serius mendengar laporan Martha. Jadi semua petinggi dari ketiga kota berebut ingin pergi ke kota XD untuk bertemu dengan tim investigasi. Benar, seharusnya Bu Winda yang menyambut mereka mewakili kota KZ. Tapi Pak Boni diam-diam sudah mengirim Drixter ke sana untuk bertemu dengan mereka. Ambisi Pak Boni sudah tak diragukan lagi, kita juga harus melakukan sesuatu. Kata Martha, tapi aku masih tidak tahu semua nama yang ada di tim investigasi. Yang aku kenal cuma Ferawati, Roger dan Litra. Bagaimana dengan Jason? Tanya Winda. Jason masih belum bergerak. Tapi Drixter sudah membawa anak buah Pak Boni berangkat. Kita tidak boleh sampai ketinggalan. Jadi maksud kamu, kita berangkat dulu ke sana, baru kita hubungi Jason. Tepat, kita sudah tidak punya banyak waktu untuk berpikir lagi. Pak Boni pergi ke kota XD sendiri. Hal itu aku tidak tahu. Aku juga sedang menyelidikinya, kalau ada informasi, aku akan segera mengabari Bu Winda. Kalau begitu ayo kita berangkat ke kota XD. Sembari menghubungi Jason, coba kamu cari tahu gerak-gerik Pak Boni. Dengan tegas Winda memutuskan untuk berangkat ke kota XD, karena bagaimanapun juga mereka adalah tim investigasi dari pemerintah provinsi. Saat itu Alexander bisa menguasai kota ZH karena dia mendapat pengakuan dari pemerintah provinsi, sedangkan Winda tidak. Kalau sampai mereka tidak senang dengan Winda, bisa saja posisi Winda sebagai ketua aliansi akan dicabut. Sekarang ini siapa yang memiliki kesempatan paling besar untuk menggantikan dia sebagai ketua aliansi? Apakah Boniyardi? Ataukah Dexter? Tentu saja Boniyardi. Ambisi yang Boniyardi perlihatkan membuat Winda jadi merasa tidak tenang. Kalau Winda tidak berjuang sekuat tenaganya, takutnya usaha keluarga Sasmita akan menghilang. Boniyardi, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu mau. Seru Winda dalam hati. Sementara itu di saat yang sama Jason sedang menutup diri berlatih di gunung yang ada di belakang Paviliun Osnus. Setelah melalui keributan yang terjadi di kota KZ, Jason mendapat pemahaman yang cukup dalam terhadap ilmu bela diri. Ditambah lagi dengan kegelisahannya akan apa yang terjadi di masa depan, Jason memutuskan untuk mengurung dirinya untuk menyerap segala inspirasi yang dia dapatkan selama ini. Yang lebih penting lagi, tinggal tersisa satu lapisan lagi yang membatasi antara Jason dengan tingkat jembatan awan. Rasanya seakan-akan begitu mendapat inspirasi sedikit saja dia akan berhasil mencapainya. Akan tetapi lapisan yang terakhir ini sudah menghambat untuk waktu yang sangat lama. Tenaga dalam menyebar membentuk pura. Ini adalah intisari dari pura tenaga dalam. Sekarang aku sudah bisa memusatkan tenaga dalamku di setiap bagian tubuh, penyebarannya juga sudah mencapai batas. Jadi seharusnya aku bisa mencapai jembatan awan, tapi kenapa aku masih saja gagal? Seketika suara rubah perak terngiang di kepala Jason, kamu masih muda, di umur 25 tahun bisa sampai ke pura tenaga dalam saja sudah luar biasa. Lagi pula kalau aku tidak salah, setengah tahun yang lalu kamu masih di tingkat tenaga eksternal. Hanya dalam waktu sesingkat itu kamu sudah meningkat sangat pesat. Apa kamu masih tidak puas? Aku sudah terlalu lama nyangkut di pura tenaga dalam,
Kalau aku tidak cepat-cepat naik tingkat, aku akan kesulitan berhadapan dengan Boniyardi. Untuk apa terburu-buru? Jembatan awan tidak bisa diraih semudah itu. Kamu harus bisa membangun jembatan internalmu sendiri. Kalau kamu sudah punya itu, barulah kamu bisa naik ke tingkat jembatan awan. Jembatan internal, apa itu? Jembatan yang menghubungi tenaga dalam supaya dia bisa bergerak bebas ke seluruh tubuh. Sederhananya seperti ini, dari mana asal tenaga dalam manusia? Jason berpikir sejenak dan menjawab, dihasilkan dari otot. Ketika otot berkontraksi, dia akan menghasilkan tenaga. Pengguna tenaga dalam yang mahir mampu mengontrol dan memanfaatkan tenaga ini dengan lebih cermat. Jadi pada dasarnya tenaga dalam itu asalnya dari kontraksi otot. Tepat apa yang dikatakan Jason. Baik itu tenaga dalam ataupun eksternal, sekuat apapun itu tetap saja intinya adalah tenaga. Otot terdiri dari banyak jaringan otot, sel otot memiliki bentuk yang panjang dan tipis seperti benang halus, karena itulah sel otot juga dikenal sebagai serat otot. Otot ada di setiap bagian tubuh, baik itu jantung, limpa bahkan jari tangan. Satu tubuh manusia totalnya memiliki 639 otot dan terbentuk dari kurang lebih 6 miliar serat otot. Serat otot juga terbagi menjadi serat otot tipe 1 dan tipe 2. Serat otot tipe 2 lebih unggul dalam mengerahkan tenaga eksplosif, sedangkan tipe 1 lebih unggul dalam hal ketahanan. Intinya tenaga berasal dari kontraksi otot dan mengkonsumsi energi dari dalam sel. Benar, tenaga dalam memang dihasilkan dari otot. Lalu apa yang dibutuhkan untuk mentransfer energi itu? Tanya si rubah. Dari otot kerangka dan tulang manusia. Benar, kalau ada seseorang mengalami patah tulang di tangan, dia tidak akan bisa mengalirkan energi yang dihasilkan oleh otot tangannya. Tapi metode transfer seperti ini efisiensinya sangat rendah. Jadi jembatan internal bisa membangun sarana baru untuk mentransfer energi. Sarana baru untuk mentransfer energi. Bersambung.